hati-hati. Karena ketika kita nih main maksiat nih dosa, itu iman kita yang ada di dalam hati kita diangkat, ada di atas kepala kita. Ya, di saat nanti sudah selesai maksiat, dimasukkan lagi kembali lagi iman kita ke dalam hati kita. Timbul yang namanya penyesalan bahwa tadi saya telah melakukan perbuatan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di saat kita sedang bermaksiat di hadapan Allah, iman kita diangkat, ya, di dalam hati kita, kemudian kita mati, maka mati kita tidak membawa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Makalah tempat kita. Ya. Jadi ayolah bagi kita, ya, yang usianya udah pada 40 tahun, ya udahinlah maksiat, banyakin ibadah kepada Allah, ya, supaya hidup kita ini seimbang. Gitu ya. Jangan maksiat mulu. Tapi kalau kita 40 tahun masih maksiat, maka dia adalah calon penghuni neraka jahanam. Allah Ta'ala telah siapkan kepada siapa saja yang usianya 40 tahun kemudian dia tidak taubat, semakin jadi main maksiatnya di hadapan Allah, Allah sudah tetapkan bahwa bulan bulan akan menjadi penghuni neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Apalagi saat ini kita sudah masuk tahun baru Islam 1445 Hijriah. Kita tinggalkan tahun 1444 Hijriah, sudah kita tinggalkan. Nah, maka di saat ini kita hijrah, pindah, kita tinggalkan perbuatan maksiat di tahun 44 Hijriah, kemudian masuk di tahun 45 Hijriah, kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan bentuk kemaksiatan. Kita isi di tahun 1445 ini dengan banyak ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Ta'ala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berkata, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang taba, yang kembali kepada Allah, dia taubat kepada Allah pada waktu tahun 1444 Hijriah, dia tukang maksiat, tukang meninggalkan perintah-perintah Allah, kemudian di tahun 1445 Hijriah ini dia kembali kepada Allah, dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tahun 44 dia lupa kepada Allah, dia tinggalkan Allah, dia nggak kenal Allah. Kemudian di tahun 45 Hijriah ini dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa amana, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat tahun 44 Hijriah kita nggak beriman kepada Allah, maka di tahun 45 Hijriah ini, ya, kita taubat kepada Allah, kemudian kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal Allah Subhanahu wa taala, kita dekatin Allah Subhanahu wa taala. Ya, taubat kepada Allah sudah atas segala dosa-dosa yang kita lakukan di tahun-tahun yang lalu. Kemudian kita beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, kemudian continue dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa amila amalan salihah, ya, dan dia kemudian mengerjakan amal yang saleh, perbuatan yang baik,
yang di tahun 44 Hijriah dia meninggalkan yang namanya sembahyang, dia tinggalkan yang namanya zakat, dia tinggalkan yang namanya haji, padahal dia mampu, duitnya banyak, kemudian dia tidak melakukannya. Maka di tahun 45 Hijriah ini dia mengerjakan yang namanya sembahyang, dia mengerjakan yang namanya zakat, dia mengerjakan yang namanya haji dan ibadah-ibadah lainnya dia laksanakan di tahun 45 Hijriah ini. Maka kata Allah, faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat, maka mereka itu akan diganti oleh Allah kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya diganti oleh Allah, dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah dengan yang namanya kebaikan, dengan yang namanya pahala. Ya, itu kasih sayang Allah kepada kita. Ya, Allah baik ya. Dosa kita banyak. Kemudian di tahun ini kita tobat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengerjakan amalan-amalan yang soleh, sholat kita laksanakan, zakat kita laksanakan, puasa kita laksanakan, haji kita laksanakan, sodako kita laksanakan. Semua bentuk amalan-amalan yang soleh kita lakukan di tahun ini, maka dosa-dosa kita akan diganti oleh Allah dengan yang namanya pahala. Alhamdulillah. Ya. Kembali ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kita sudah masuk tahun 1445 Hijriah. Kita hidup sudah di akhir zaman. Kita nggak tahu usia kita sampai berapa tahun kita hidup. Maka ayo kita perbaiki ya diri kita dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik supaya menjadi baik. Karena kata Nabi, sebaik-baiknya manusia yang dipanjangkan usianya oleh Allah, dan baik pula amalnya, baik pula perbuatannya. Itu adalah sebaik-baiknya manusia. Dikasih usia 70 tahun oleh Allah, kemudian 70 tahun itu pula dia gunakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya ibadah dia ibadah, waktunya mengenai usaha dia usaha, waktunya istirahat dia istirahat. Jadi dia bagi hidupnya waktunya yang mana untuk Allah, yang mana untuk dirinya, dan yang mana untuk keluarganya. Ini adalah manusia yang adil dalam membagi waktu, manusia yang pandai ya. Karena dia tahu bahwa dia hidup dari Allah Subhanahu wa taala, dan hidup di alam dunia dia tahu tugasnya untuk ibadah kepada Allah taala, dan dia tahu pula nanti dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebaik-baiknya manusia. Usia kita bertambah, tapi jatah kita semakin sedikit. Betul nggak? Usia 50 tahun ya. Kemudian usia kita udah 47 tahun, masuk 48, tinggal 2 tahun lagi kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya ya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kematian akan menjemput kita ya. Kita udah mati, innalillahi, mau balik lagi udah nggak bisa. Ya Allah, saya tobat, udah nggak bisa. Penyesalan yang akan kita jumpai di saat kematian ya telah datang kepada kita. Saat ini kita hidup di alam dunia, masing bisa ketawa, kita masing bisa minta tolong kepada teman-teman kita, kepada tetangga kita, kepada keluarga kita.
Tapi di saat kita mati, siapa yang akan menolong?